Kembali bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam DBS To The Point. Mas Anas, ya, banyak sekali penghargaan atas kinerja Anda. Kalau saya catat itu mungkin sudah lebih dari 20 dan termasuk beberapa yang bisa saya sebut. Ada Government Award, ada Demokrasi Award, ada penghargaan Adipura, Sate Lencana, Banyuwangi Kota Welas Asih, dan seterusnya. Penghargaan ini sebetulnya kan mencerminkan kinerja Anda sebetulnya. Apakah Anda merasa layak dapatkan penghargaan semacam ini? Iya, sebenarnya menurut saya kebetulan bupatinya saya saja. Ini sebenarnya penghargaan bukan buat saya. Karena saya tidak ada artinya, tidak akan dapat penghargaan itu kalau sistem ini tidak mendukung. Betul. Dan partisipasi publik tidak tumbuh. Karena dengan partisipasi publik yang tumbuh itu, maka kemudian banyak program yang terlaksana dengan baik. Sehebat apapun pemimpin meng-create program, tetapi partisipasi birokrasi dan masyarakatnya tidak tumbuh, saya kira tidak akan dapat dengan baik. Nah, ya, saya tertarik karena kemudian ada marketing champion, ada inovasi pelayanan publik, ada social media award. Ini penghargaan yang paling mutakhir untuk saya adalah soal social media award kemudian Anda dapat. Kenapa tentunya Anda bisa dapat itu? Jadi begini, saya sederhana saja. Sekarang dunia ini kan flat. Betul. Jadi kepala daerah dimanapun berita bisa dibaca di Jakarta. Betul. Nah, tentu ini tidak kami sia-siakan. Apalagi Banyuwangi yang di ujung. Kalau di Jakarta jadi berita itu biasa. Tetapi dengan era media sosial ini, kepala daerah seluruh Indonesia punya ruang yang sama untuk memanfaatkan media sosial. Nah, maka Banyuwangi yang uangnya terbatas, tidak punya banyak uang untuk kampanye, iklan, maka kami gunakan media sosial. Betul. Maka kami punya namanya kampung online. Ada kampung online dan Anda buat 1.300 titik wifi dipasang di sana, dipasang bukan hanya di ruang publik, di gereja, di masjid dan lain-lain. Nah, dari situ maka anak-anak akan bisa nge-tweet apapun yang positif. Maka tinggal produk positifnya saja. Maka kita bikin beberapa film yang bagus, yang pendek, yang itu dimasukkan di YouTube. Ribuan orang melihat, meretweet. Saya lihat Anda mempromosikan pariwisata Anda lewat YouTube ini. Bisa Anda lihat di sini. Jadi ini adalah salah satu contohnya misalnya yang yang ada di Anda memanfaatkan medsos untuk membuka Banyuwangi dari sebuah pojok di Jawa Timur ke seluruh dunia. Misalnya ini, misalnya ini kan, nah ini. Nah, ini kalau tidak salah adalah Banyuwangi International Tourism Paradise. Sudah bisa dibuka di YouTube, BWI International Tourism Paradise. Sama sebelumnya ada Discover Banyuwangi 2014. Nah, sehingga dengan demikian dengan mudah masyarakat misalnya bisa mengakses, bisa melihat dengan media sosial ini. Saya nonton ini dan itu durasinya lebih dari 5 menit. 5 menit. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dari sebuah pojok Jawa Timur, Jawa, lalu kemudian dikenal ke seluruh dunia, lalu kemudian itu adalah cara Anda mempromosikan Banyuwangi dan pariwisata. Iya, jadi gini, bagi Banyuwangi pariwisata ini bukan semata-mata Pak Don menghadirkan orang untuk berwisata di sana. Tapi bagi Banyuwangi setidaknya bermakna dua hal. Pertama adalah mengenalkan daerah itu sendiri, supaya citra daerah berubah. Dulu Banyuwangi kan citranya ini daerah tukang santet. Betul. Karena daerah gelap, macam-macam. Jadi orang mungkin ya kalau tugas jangan di Banyuwangi lah, di sebelahnya harus saja. dihindari. Lebih baik ke Bali gitu. Nah, yang kedua ini konsolidasi. Konsolidasi behavior, perilaku. Saya bilang kalau ada wisatawan datang harus berubah. Kalau kita tidak senyum tidak akan datang lagi orang. Yang kedua saya bilang harus bersih di daerah. Kalau kotor tidak akan datang. Maka makna wisata bagi Banyuwangi lebih kepada konsolidasi secara lebih luas supaya sikap rakyat dan kita berbenah. Ya, Anda sadar betul multiplier efeknya begitu besar ya, termasuk pada kultur, pada kegiatan ekonomi, pada infrastruktur, bukan? Iya, infrastruktur. Karena pariwisata tanpa infrastruktur tidak jalan. Betul. Maka dengan ada pariwisata kami harus bangun jalan. Alhamdulillah sekarang jalan kami per tahun kami bangun rata-rata 300 kilo. Kami akhirnya bangun bandara. Program pengoperasian Green Airport program pengoperasian bandara jadi target 100 hari kami. Karena kami melihat Banyuwangi ini tidak dilirik orang kalau connectivity-nya ada masalah. Maka kemudian kita rumuskan ini problem Banyuwangi connectivity. Maka kita mengoperasikan bandara tanpa APBD dan APBN. Business to business, sehingga tidak ada subsidi untuk pengoperasian bandara, pesawat dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sekarang ini bisa tumbuh karena business to businessnya jalan. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya itu tadi salah satu multiplier efeknya seperti itu besar kan, kemudian itu mengubah Banyuwangi. Kalau dihitung, kalau Anda lihat
hitung-hitungan pendapatan dari tourism ini seperti apa? Jadi begini, ini sementara bagi kami bukan semata-mata pendapatan pajak dan uang, tetapi di Banyuwangi sekarang mulai ada perubahan perilaku orang. Kami gelar misalnya International Tour de Banyuwangi Ijen, seperti sepeda Tour de Singkara. Bulenya. Nah, itu di Tour de Singkara dibantu APBN 15 miliar per tahun. Total rata-rata hampir 30 miliar karena per kabupaten. Kami hanya satu kabupaten 555 kilo, hanya pakai APBD 4,5 miliar. Selebihnya private partnership. Alhamdulillah tahun ini setelah tahun ketiga Pak Don kita dapat nilai dari UCI Excellent 9. UCI Excellent 9, itu UCI itu dari Federasi Sepeda Dunia. Karena mereka yang menilai. Nah, yang dinilai apa? Nilai paling tinggi dua hal menurut dia. Pertama aman. Yang kedua partisipasi publik, lagi-lagi rakyat. Jadi kalau lihat posisi itu kan berarti sebetulnya Anda hanya menyediakan infrastruktur lalu kemudian objek wisata yang bisa dijual, tetapi pada akhirnya kan ujungnya adalah masyarakat, bukan? Iya, dan kita bikin event. Sehingga selalu menyelam sambil minum. Kita bikin kegiatan, rakyat jadi tambah belajar. Spek internasional kan ketat. Sekian menit tidak boleh telat. Bikin acara kalau telat didenda. Dan dari situ rakyat dan staf kami belajar banyak. Dan yang perlu kami sampaikan, event yang banyak tidak pernah pakai IO kami. Kita pakai rakyat dan staf Pemda. Sehingga terlibat, karena kalau kita jadi IO nanti jadi penonton. Begitu tidak ada betul, IO, tidak aktif. Tidak aktif, kira-kira begitu. Jadi wisata ini mendorong rakyat untuk berlatih sebenarnya. Oke, Mas Anas, kita break lagi. Ya. Pemirsa, kami akan kembali selepas jeda berikut.